Tribuners, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ilo Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan membahas terkait dengan identitas ataupun juga data-data teman-teman semua ataupun juga Tribuners yang dicatat secara digital oleh Dukcapil, tetapi ini banyak indikasi penipuan begitu yang sudah terjadi di masyarakat yang mengatasnamakan Dukcapil dan meminta transferan sejumlah uang dan juga akhirnya membobol beberapa rekening dari masyarakat yang juga sudah terjadi di Kota Makassar. Untuk itu hari ini kita akan memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat agar peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi begitu. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Andi Salman Baso selaku Sekdis Dukcapil Kota Makassar yang sudah bersama kita di studio hari ini. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Linu. Iya. Dan teman-teman pendengar Tribuners yang ada di Kota Makassar. Betul sekali Pak. Nah, ini kan kita berbicara terkait banyak kasus begitu ya Pak ya yang sudah terjadi di masyarakat. Namun sebelum jauh membahas hal itu, di Dukcapil sendiri Pak mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners, ini kita kenalan sedikit dulu Pak. Di Dukcapil sudah dari tahun berapa Pak? Betul, saya sekarang di Dukcapil sudah jalan 1 tahun lebih. Karena saya di Dukcapil itu Januari 2024 berada di Dukcapil Kota Makassar. Sebelumnya saya di Camat Tamalan Rea, ya hampir kurang lebih 2 tahun di sana bertugas. Iya, oke. Baik, waktu di Tamalan Rea itu Pak, mungkin sudah juga artinya dekat dengan masyarakat begitu Pak. Pada saat di Tamalan Rea menjadi camat, akhirnya bisa kemudian dipanggil menjadi Dukcapil, itu mungkin ada cerita yang bisa disampaikan juga Pak? Ya, namanya kita ASN kan yang siap ditempatkan di mana saja oleh pimpinan. Di dalam hal ini wali kota. Jadi kita tidak boleh memilih-milih atau tidak menolak ketika kita diberi mandat atau diberi tanggung jawab untuk bergeser di suatu tempat. Jadi itulah tugas dari ASN. ASN. Iya, baik. Dan juga Pak terkait dengan identitas kependudukan digital ataupun juga IKD. Nah, mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners apa pentingnya adanya IKD dan juga apa yang perlu diwaspadai. Oh ya. Oke, terima kasih Ilu kesempatan diberikan. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman khususnya pendengar Tribuners Kota Makassar maupun di luar dari Kota Makassar yang menjangkau baik penduduk warga Kota Makassar yang bukan juga anggota Tribuners maupun warga penduduk Sulawesi Selatan, bahwa IKD ini adalah identitas kependudukan digital. Ini memang sudah sejak 2023 kalau tidak salah, itu memang sudah ada perintah dari Kemendagri di bawah dari Dirjen Dukcapil untuk masyarakat kalau bisa sudah menggunakan punya IKD juga. Karena ketika kita mempunyai IKD, identitas kependudukan digital, itu kita tidak perlu lagi repot-repot ketika mau lakukan perjalanan melalui pesawat, menggunakan pesawat terbang, itu kita ke bandara itu tidak perlu lagi kita mengeluarkan KTP kita. Betul. Cukup dengan di HP, di HP kita sisa memperlihatkan kita punya IKD, KTP dengan tiket digital kita. Kemudian masyarakat juga ketika kita mempunyai IKD, masalah-masalah di pelayanan publik seperti misalnya di bank atau di mana, itu insya Allah itu akan sinkron. Berbeda ketika kita tidak mempunyai IKD. Kadang-kadang kan banyak juga masyarakat saya tanya-tanya kalau datang ke kantor ataupun di kantor kecamatan mengakses pelayanan Dukcapil, kenapa saya disuruh oleh bank katanya tidak sinkron Ki. Ternyata saya bilang ada IKD-nya, dia bilang tidak ada Pak. Oh ternyata ya itu. Jadi itulah manfaatnya IKD. Kemudian ketika kita mempunyai IKD juga, insya Allah keamanan data kita insya Allah aman. Itulah. Makanya karena saya juga tidak tahu, inilah saya mau sampaikan juga kepada Tribuners bahwa akhir-akhir ini
2 bulan terakhir ini atau 3 bulan terakhir ini banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Dukcapil itu menghubungi masyarakat melalui telepon, menjaprik, mengatakan mau melakukan verifikasi IKD, Iya, mau melakukan sinkronisasi KTP. Iya. Nah, ini hati-hati. Kami menggarisbawahi bahwa Dukcapil seluruh Indonesia itu tidak pernah melakukan pelayanan melalui telepon atau menjaprik, itu tidak pernah. Dukcapil itu melakukan pelayanan itu langsung, tatap muka, ataupun melalui website yang seperti kami di Kota Makassar, pelayanan kami itu sudah melalui website. Nah, jadi itu. Jadi hati-hati karena kejadian-kejadian ini sudah terjadi. Ada beberapa saya punya teman sendiri, ada yang suaminya teman saya sendiri, kemudian ada yang orang tuanya teman saya sendiri itu kena. Dan kemarin 2 minggu lalu hampir ada PNS sekretaris yang coba-coba mau anu juga dibodohi dengan itu, tapi alhamdulillah dia tahu oh ini penipuan karena dia lebih awal sudah tahu bahwa hati-hati. Nah, jadi indikasinya itu ya begitu tadi. Dia mengatasnamakan Dukcapil atau Dukcapil kantor Dukcapil kemudian petugas Dukcapil kecamatan bahwa kami melakukan sinkronisasi data, Pak. Dia tahu nama ibu. Oh, ini Ibu Nuli kan, tinggal di sini. Iya, dia tahu. Nah, terus ini Bu Ilu, saya dari Dukcapil mau sinkronkan datanya. Tolong minta nama orang tua apa semua. Jadi akhirnya mungkin karena kita ketidaktahuan, oh iya betul, dikasihlah semua. Nah, terakhir itu, oh ini tadi Bu Nilu, kita kan tadi udah ada input data-data, elemen data di KTP. Nah, ini ada materi yang harus dibayar. Nah, 10.000, nanti ditransfer aja, nanti uang penggantinya baru kita cetakkan di sini. Nah, ketika kita lakukan transfer, itulah biasa yang bisa dibobol rekeningnya. Nah, kalau tidak, bukan dengan cara itu, dia kadang-kadang bilang, oh kita mau sinkron, validasi muka, wajah Bu, tolong di video call ya. Nah, ketika kita video call, saya tidak tahu caranya gimana, tiba-tiba dia bisa dapat foto kita, nanti itu dia pinjolkan. Iya. Ini kejadian dengan teman suaminya. 3 hari setelah dia komunikasi, 3 hari kemudian sudah ada tagihannya, pinjol 40 juta. Wih, banyak juga. Iya. Jadi makanya itulah yang kewajiban kita atas perintah Pak Kadis, kami disuruh semua untuk melakukan masif melakukan informasi, menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak ada sama sekali. Gitu. Iya, baik. Ternyata sudah banyak penipuan bahkan yang jumlahnya puluhan juta begitu ya Pak ya. Dan itu perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa ini sangat berbahaya karena bahkan dia sudah tahu nama kita ya Pak ya sebelum telepon itu. Dia telepon. Iya. Baik. Nah, itu mungkin Pak ada tips tidak untuk masyarakat bagaimana supaya membedakan, karena kan masyarakat juga panik duluan Pak gitu. Nah, panik duluan akhirnya percaya ini orang Dukcapil karena dia sudah tahu nama kita dan lain-lain sebagainya. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai tips nih supaya mereka bisa membedakan ini benar Dukcapil atau penipu? Iya, betul. Makasih. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat maupun pendengar Tribunnews yang ada di Kota Makassar bahwa dari awal saya sampaikan bahwa Dukcapil seluruh Indonesia, baik di Makassar maupun di kabupaten-kabupaten maupun di provinsi-provinsi lain, itu tidak pernah melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui telepon atau menjaprik. Pelayanan Dukcapil itu langsung tatap muka, tatap muka. Masyarakatnya datang ke misalnya ke kantor Dukcapil yang ada di Jalan Teduh Bersinar, atau datang ke kantor camat karena Ilu kita akan sampaikan bahwa Dukcapil ini sudah ada di 15 kecamatan. Betul. Jadi ada kami semua petugas operator kami ada di kecamatan-kecamatan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi repot-repot jauh-jauh ke kantor Dukcapil yang ada di Teduh Bersinar. Nah, jadi tidak ada itu petugas melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui telepon atau japri, kecuali kalau masyarakat yang menghubungi petugas Dukcapil menanyakan misalnya,
kenapa saya gini, itu bisa. Kenapa misalnya KTP saya tadi ke bank katanya tidak sinkron, saya harus ke Dukcapil. Itu ada komunikasi. Tetapi kalau petugas yang menghubungi masyarakat itu tidak ada. Jadi itu tipsnya, ketika ada yang mengaku petugas Dukcapil, langsung matikan aja. Nggak usah, sudah saya ya nanti, karena kami tidak pernah menghubungi masyarakat kan, dan kita tidak tahu siapa yang mau mengurus administrasi ini. Nggak mungkin dong kita mau bisa, misalnya, Ibu Ilu saya mau telepon deh, Bu Ilu katanya kita mau bikin KTP ya, ini kan kita tidak tahu. Jadi ya itu logika gitu. Iya. Karena kan masyarakat banyak begitu Pak, masa kita bisa hafal gitu, bisa hafal, ini mau urus ini ya, gitu. Itu kan tidak masuk di akal. Jadi makanya dimatikan aja, ndak usah didengar, karena kita takutnya jangan sampai, kan biasa ada masyarakat juga kita ini kan kepo tuh, kayak macam saya, karena saya kepo, saya bilang, oh iya kenapa? Padahal saya tahu, dia tuh bilang ini penipu, tapi karena keponya kami, biasa kadang-kadang, oh iya kenapa? Yang kita takutkan kalau jangan diangkat, karena kenapa? Jangan sampai ada hipnotis kan, akhirnya terbawa kita lah jadinya. Itu makanya kalau saya sampaikan, pokoknya kalau ada yang menelpon mengatasnamakan Dukcapil atau menjaprik, langsung bilang langsung abaikan aja, langsung matikan atau langsung hapus aja atau diblokir nomor telepon itu. Saya juga gitu sekarang, ibu di rumah ketika tidak ditahu menanyakan gini, Anda langsung blokir. Ya itu pesan kami dari Dukcapil Kota Makassar. Iya betul. Tapi juga memang masyarakat sekarang, apalagi anak-anak muda ini udah banyak yang teredukasi Pak. Kalau ada nomor yang tidak dikenal, tiba-tiba nelpon, mereka tidak mau angkat dulu, dicek dulu. Itu nomornya kan sekarang ada aplikasi untuk cek nomor itu, biasa ada muncul penipu dan lain sebagainya itu. Nah ini juga yang perlu kita berikan pemahaman kepada orang-orang tua kita di rumah, begitu ya Pak ya. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa petugas tidak pernah menghubungi duluan ya Pak ya, kecuali masyarakat duluan. Yang menghubungi petugas. Baik. Nah, mungkin Pak, kalau misalnya masyarakat sudah pernah menghubungi duluan dan itu tidak lagi ada kemungkinan untuk si petugas Dukcapil ini untuk menghubungi duluan di hari yang akan mendatang atau seperti apa Pak? Biasanya kalau dia ada masalah, contoh misalnya dia melakukan pelayanan, mengakses pelayanan Dukcapil Kota Makassar ini melalui website. Kan di situ kan biasa karena mungkin ada teman atau ada kenalannya, dia hubungi. Kok kenapa saya ditolak? Ada masalah apa? Persyaratannya kenapa? Nanti bisa saja karena mungkin kenalan, bisa saja petugas Dukcapil menyampaikan lagi. Jadi dicek apa kekurangannya, nanti disampaikan bahwa tetapi kalau misalnya dia mengakses pelayanan kami melalui website, petugas tidak akan menghubungi. Karena kenapa? Di website itu masyarakat itu dianjurkan untuk membuka akun. Akun, membuat akun, karena kenapa? Produk yang dia urus ini akan dikirim melalui akunnya dia, di emailnya dia. Jadi tidak ada komunikasi, kecuali kami di situ memang di situ ada hotline pengaduan kami. Itu yang masyarakat bisa akses. Kalau misalnya tidak puas dengan pelayanan kami, itu yang dia bisa dia hubungi. Itu bisa terjadi komunikasi antara petugas kami yang pemegang pengaduan di hotline pengaduan itu dengan masyarakat. Tapi dia melalui WA, saling seperti tanya jawab lah. Itu. Tapi kalau komunikasi tanpa masyarakat inginkan itu kami tidak dianjurkan, kecuali kalau kenalan itu bisa. Mungkin ada keluarga, seperti Pak, Ilu kan saya sudah kenal, terus ada urusan tiba-tiba telepon, saya mau telepon Pak Salman deh, Pak Sekdes, itu bisa kita komunikasi. Intinya gitu. Kenal begitu ya Pak ya, dan tahu persis bahwa orang ini memang orang Dukcapil, jangan sampai ada juga yang ngaku-ngaku gitu ya Pak ya. Karena hati-hati, karena mereka juga Ilu dia tuh menggunakan pakaian identitas PNS, pakaian keki, kemudian ada nanti saya perlihatkan, ada pakaian keki, kemudian kadang-kadang dia pakaian korpri, dan malah beberapa lama yang lalu itu pernah menggunakan nama foto Pak Kadis kami. Waduh. Tapi bukan nomornya. Diganti di foto profilnya. Profilnya yang dia pakai. Jadi ya itu tadi saya bilang, masyarakat
intinya supaya tidak kalau ada yang langsung mengaku bilang saya dari Dukcapil mau langsung abaikan aja. Tapi bukan cuma Dukcapil Bu sekarang. Iya. BPJS juga sudah mulai. Oh. BPJS itu Sudah banyak instansi ya Pak. Iya, ada yang mengaku bahwa saya dari BPJS ini kartunya akhirnya itu yang bahaya juga. Nah, jadi banyak kejadian sekarang. Nah, bukan cuma Dukcapil. Jadi makanya hati-hati kalau sampaikan kepada pendengar Tribuners kalau ada yang menelpon tidak dikenal kemudian agak leleng sudah ya gitu aja, dimatikan aja, enggak usah digubris. Betul. Intinya juga bagi Tribuners kalau memang tidak dalam masa mengurus sesuatu baik itu di Dukcapil, BPJS ataupun juga sedang mengurus dan memang dari pihak kantor ataupun dinas terkait tidak menginstruksikan untuk melalui WhatsApp atau telepon begitu ya Pak ya, berarti itu perlu untuk lebih hati-hati karena sekarang kan kita lihat penipu-penipu ini sudah lumayan juga ya Pak ya. Dia pintar. Betul. Dia secara digitalnya dia tahu data-data kita, betul. Pakaiannya juga sudah sama persiskan gitu ya Pak ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Betul, kita harus lebih pintar daripada penipu ini. Nah, baik Pak, dan juga terkait kasus penipuan tadi itu juga sudah artinya sudah ditangani beberapa kasusnya di Kota Makassar begitu ya Pak ya? Kami kan kalau seperti kemarin ada yang mengadu ke kita dengan kasus itu, cuma kami tidak bisa apa-apa. Nah, jadi paling kita arahkan jadi kita paling arahkan laporkan aja ke aparat kepolisian. Kalau ada sudah terjadi misalnya penipuan. Tapi kalau tidak terjadi penipuan ya itulah kami selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengamanan data itu betul-betul harus diamankan. Jangan sekali sembarang-sembarang memberi KTP atau kepada biar keluarga sebenarnya. Karena bisa saja dipakai ke bank. Iya, bisa saja keluarga tidak punya niat, tetapi kalau jatuh ke tangan teman orang lain kan itu yang berbahaya. Apalagi banyak itu sekarang yang kadang-kadang selfie pegang KTP-nya baru sambil senyum, itu lebih bahaya lagi. Karena ketika kita punya foto, kita pegang KTP kemudian keluar, bisa saja itu pinjol langsung melakukan, bisa dipinjolkan itu. Karena memang pinjol kan itu harus ada verifikasi wajah, dengan KTP-nya. Nah, benar enggak ini KTP ini fotonya sama dengan elemen datanya. Jadi itu pesan kami. Hati-hati intinya dengan data kami. Karena kenapa? Data ini kan dilindungi sebenarnya, dilindungi oleh aturan-aturan. Ada undang-undang yang melindungi, ada Permendagri yang melindungi tentang data itu. Kami saja petugas Dukcapil ketika mengeluarkan data pribadi data seseorang itu tidak boleh sembarang, kecuali kalau permintaan dia atau ada dari aparat yang minta data tersebut. Tapi kalau misalnya kita kayak macam saya saja kemudian mau kasih orang itu enggak, orang tua saja saya enggak boleh sembarang kasih data, karena memang betul, karena dilindungi itu data itu sudah ada aturan yang mengatur, undang-undang sama Permendagri yang mengaturnya. Iya, baik. Nah, kalau untuk kasus penipuan juga Pak, kalau di kota memang kita lihat mungkin digital begitu. Mungkin kita boleh agak melipir sedikit ke daerah-daerah terpencil, meskipun bukan di Makassar ya Pak ya, tapi sekalian juga kita mengedukasi karena penonton Tribuners ada di mana-mana gitu ya Pak ya. Nah, kalau di kampung-kampung itu Pak, kasus yang pernah saya dapat adalah mereka ini mengaku sebagai petugas Dukcapil, kemudian datang, KTP-nya masyarakat itu difoto, kemudian mereka meminta sejumlah uang untuk dana apa begitu Pak, intinya dana apa begitu sebesar Rp50.000. Nah, banyak masyarakat yang percaya dan memberikan. Iya betul. Sama juga waktu saya camat di sini, waktu camat di Taman Rea, ada kasus juga. Banyak itu yang mengatasnamakan, tapi bukan Dukcapil ya. Dia itu petugas dari dinas sosial mau membantu masyarakat membuat kartu KIS. Betul. Nah, akhirnya kumpul, dia minta datanya, KTP-nya, habis itu diminta kontribusi, misalnya untuk mempercepat pengurusan. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa kepada masyarakat yang khususnya pendengar Tribuners ataupun di luar dari yang pendengar Tribuners, bahwa kalaupun ada kasus-kasus yang didapati itu bisa dikonfirmasi
bener ndak ini ada petugas. Kalau misalnya kita di desa, di kampung, coba datang ke Pak Desa atau ke Babinsa atau Babin Kantipmas, sampaikan bener ndak ini ada petugas misalnya dari sosial, dari Dukcapil melakukan mau melakukan sinkronisasi data atau bagaimana. Karena kenapa? Petugas Dukcapil itu tidak pernah turun sendiri-sendiri. Itu selalu kita kelompok. Karena ada namanya pelayanan langsung, PL namanya, atau pelayanan langsung. Nah, itulah kita lakukan. Pelayanan langsung itu kita tidak door to door. Kita di suatu tempat, misalnya seperti ini kita sekarang lakukan di Tribun sini. Ini pelayanan langsung namanya, karena kita mau membantu pegawai yang ada di Tribun di Sulsel ini itu bisa sudah mempunyai IKD. Nah, jangan sampai nanti IKD ini sudah viral, tapi kita saja yang teman-teman yang di Tribun ini tidak mempunyai IKD. Makanya itu. Karena kenapa? Manfaat dari IKD ini juga itu banyak sekali. Karena di IKD ini sudah ada di dalam, kalau kita misalnya kita punya kartu BPJS itu sudah ada. Nah, kemudian kalau kita kehilangan kakak itu kita bisa ajukan langsung melalui IKD karena di situ ada menu-menunya. Nah, kemudian begitupun dengan KTP. Sama juga dengan misalnya sekarang ini kita lagi marakkan untuk mensosialisasikan anak-anak yang di bawah umur 17 tahun itu mempunyai kartu identitas anak, KIA namanya. Nah, KIA ini kan kartu anak ini kan bisa menjadi pengganti identitas. Nah, jadi itu kalau kita urus secara konvensional itu kan kita harus isi formulir, kita harus lampirkan KK, kita harus lampirkan akte, kemudian kita lampirkan foto. Tetapi kalau kita sudah punya IKD, itu nanti kita bisa masuk di menu pelayanan itu membuat KIA. Cukup kita foto anak kita. Kemudian setelah itu di foto nanti ada barcode yang dikasih itu nanti bisa dicetak di kecamatan-kecamatan yang ada namanya seperti ATM, kita namanya ADM. Nah, dia kalau ini kan ATM ya, kalau ambil anjungan tunai mandiri kan, nah, kalau kita namanya ADM, anjungan administrasi kependudukan ADM dia. Nah, jadi langsung dicetak di situ, Pak. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang kalau kita punya IKD. Ya, dan pengamanannya IKD pasti ada yang berpikir, bahaya nanti digital begini. Bobol nanti. Padahal kita pengamanannya ada. Nanti Mbak Ilu mengti sama teman-teman yang belum bikin nanti kita bisa lihat. Itu nanti ada passwordnya kalau kita buat sendiri passwordnya. Ketika kita mau akses misalnya. Buat akun ya Pak ya? Iya, buat akun dulu. Nanti kita Play Store, di Play Store masuk, baik Android maupun yang di iOS, iOS itu sudah ada aksesnya. Nah, di Play Store kemudian kita sudah dapat, sudah terdownload, masukkan elemen data kita yang ada di dalam KTP, kemudian kita verifikasi wajah, foto, habis itu selesai itu nanti ada barcode yang dikasih oleh teman-teman. Baik kalau misalnya itu makanya kita harus pelayanan langsung. Makanya kalau ada yang menelpon itu penipu itu karena bagaimana caranya kita bisa dapat barcode-nya itu, Linda. Untuk kartu identitas anak tadi Pak di Makassar sendiri sudah berlaku atau sudah. Jadi kayak kartu identitas anak ini banyak BPNIK yang didapatkan keuntungan-keuntungan karena kita sudah beberapa melakukan kerjasama dengan outlet-outlet yang misalnya toko buku, alat-alat seragam sekolah itu minta diskon-diskon, tempat-tempat makan yang anak seperti yang tempat bermain yang ada di mall itu, itu ada diskon-diskon dengan memperlihatkan kartu anak kita. Gitu. Oke, berarti ada banyak manfaat yang bisa didapatkan juga ya Pak ya saat membuat kartu identitas anak. Nah, untuk pengurusannya sendiri Pak, apakah ribet atau seperti apa? Mungkin masyarakat Kota Makassar juga banyak yang anaknya belum punya kartu identitas anak. Itulah saya bilang, kalau kita sudah punya IKD, identitas kependudukan digital, itu tidak ribet. Karena kenapa? Nanti kita sisa masuk di menu. Di situ di menu pelayanan nanti di situ membuat kartu identitas anak itu. Jadi pas kita klik nanti diarahkan dipandu untuk melakukan
foto. Iya. Setelah itu nanti tidak lama kita tunggu dia akan diberikan barcode. Nah, nanti itu bisa dicetak di yang itu tadi saya bilang, bisa di kantor camat, bisa di kantor Dukcapil di Teru Bersinar, sama di MPP. Karena kami juga ada sekarang di Mall Pelayanan Terpadu. Iya, iya, iya. Di gate di Jalan Hasanuddin itu yang dekat Taman Macan kan. Nah, itu ada juga di situ. Nah, di situ bisa akses pelayanan Dukcapil juga. Nah, jadi itu. Kalau kita tidak mempunyakan IKD itu agak enggak ribet sebenarnya, cuma kita harus mengisi formulir dulu, kemudian setelah itu melampirkan KK, melampirkan akte kelahiran, kemudian melampirkan foto 3x4. Nah, habis itu kita bawa ke Dukcapil. Nah, baik di kantor camat, di Teduh Bersinar maupun di MPP. Menunggu lagi 1-2 hari baru diproses untuk dicetakkan kartu anaknya itu. Seperti berbentuk KTP dia, cuma dia warnanya warna merah ya, pink ya, pink. Dia agak pink. Itu. Oke, baik. Jadi ternyata untuk anak juga sudah ada Iya. kartu identitas Iya. yang bisa digunakan dan Betul. itu juga ada berbagai manfaat yang Betul. nantinya bisa Benar, Ilo. didapatkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang anaknya belum ada kartu identitasnya Ya, boleh juga boleh. segera diuruskan ya, demi juga keamanan data-datanya. Jangan sampai juga penipu-penipu ini mengincar data-data anak begitu ya, Ya, Pak betul, ya. betul. Karena kan kita tidak pernah berpikir bahwa oh ini anak-anak nanti datanya bisa dijadikan bahan penipuan, ternyata juga sekarang Iya. banyak celah yang bisa dimanfaatkan Betul, oleh betul, para iya, penipu benar. sendiri. Nah, untuk sebagai orang Dukcapil nih Pak, mungkin apa struggle ataupun juga apa tantangan yang dirasakan dalam mengurus data-data masyarakat selain dari penipuan tadi? Mungkin adakah data yang agak sulit untuk disinkronkan dan lain sebagainya? Oh benar. Jadi ya saya juga ternyata masuk di Dukcapil. Saya pikir Dukcapil ini pekerjaan itu agak mudah. Ternyata ya asik juga. Karena serba digital begitu ya, Pak ya? Digital. Yang masalah yang seninya itu ketika kita mendapatkan masyarakat yang belum mempunyai data. Padahal dia belum punya KTP, padahal sudah umur lanjut, baru dia sakit. Nah, itu yang karena kita juga kan ada pelayanan namanya pelayanan rentang. Rentang ini kita beri pelayanan kepada masyarakat yang misalnya dalam keadaan sakit atau OJDG atau dia disabilitas. Nah, itu kita kunjungi. Nah, itu seninya di situ. Kemudian kadang-kadang juga seninya juga ketika masyarakat yang merasa kami ini sudah maksimal bekerja tapi dia menganggap pelayanan itu kurang maksimal. Nah, itu yang biasa yang jadi pengaduan itu yang biasa anu. Kemudian ada juga kadang-kadang ya itu kan masyarakat kita ini kan nanti ada perlu dia baru mau berbondong-bondong mengurus. Iya, betul. Jadi karena seperti contoh kalau mendekati musim-musim masuk sekolah anak SD itu Dukcapil itu dikunjungi itu masyarakat itu sampai sehari itu bisa sampai 200 orang untuk mengurus akte kelahiran, mensinkronkan datanya. Nah, kadang-kadang inilah yang di sini dapat orang celah-celah yang biasa sini saya uruskan Ki. Nah, supaya tapi mengerti Ki. Nah, padahal itu sebenarnya tidak boleh sama sekali. Nah, kadang-kadang juga masyarakat ya capek ku menunggu deh. Dia yang cari sendiri. Akhirnya tidak selesai, akhirnya menuduh bahwa ada petugas Dukcapil calo begini. Nah, maka padahal sebenarnya tidak terlalu sulit. Tadi kan kami sudah melakukan beberapa tempat kita sudah bisa melakukan pelayanan seperti di 14 kecamatan sudah ada, di MPP ada, kemudian di Dukcapil sendiri. Kemudian kami juga berbasis IT. Jadi masyarakat biar di rumahnya itu bisa mendaftar melalui websitenya. Nah, cuma memang masih dibatasi dari jam 8 sampai jam 2. Lewat dari itu enggak bisa lagi karena websitenya kita tutup karena ketika kita buka terus terlalu banyak nanti pelayanan yang harus diterima akhirnya enggak selesai ya kan. Nah, jadi itu. Malah kami juga sekarang Sabtu Minggu kita buka juga pelayanan, Mbak Lino, tapi di setengah hari. Karena kita menganggap Pak Kadis kami menyampaikan tidak ada lagi keluhan masyarakat bahwa sulit untuk mengakses pelayanan Dukcapil yang ada di Kota Makassar. Makanya kita buka di Sabtu dengan hari Minggu itu. Karena kita tahu penduduk Makassar ini kan yang sejumlah
1.500.000 jiwa, 1 juta yang ber-KTP ini kan mobilitasnya tinggi. Iya. Nah, jadi kalau Senin sampai Jumat kan kadang-kadang tidak sempat mengurus, misalnya ada yang dia mau sinkronkan, perbaiki datanya karena dia sudah misalnya sudah menikah, statusnya dia mau ubah, atau dia sudah sarjana, status pendidikannya dia mau ubah. Nah, tidak ada waktu, akhirnya Sabtu itu bisa diakses itu, Mbak. Oke, baik. Jadi ternyata pelayanannya juga sampai Sabtu Minggu ya Pak Ya, ya. benar. Dan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Jangan sampai pada saat ada piperlu, baru berbondong-bondong, akhirnya full nanti dan tidak maksimal juga bisa diuruskan ya Pak ya. Datanglah calo-calo itu. Mari sini bantu ya. Padahal kita sudah masuk dalam Perda pelayanan publik yang zero dengan biaya. Pungutan liar ya Pak ya. Pungutan liar ya. Baik. Nah, mungkin juga perlu hati-hati bagi Tribuners kalaupun memang mencari orang yang bisa cepat untuk menguruskan itu enggak ada ya Pak ya. Karena memang sesuai antrian. Sama semua. Iya. Jangan sampai juga Anda sudah bayar dan tidak bisa juga diuruskan, uang tidak kembali, berkas tidak ada, ya sudahlah rugi dua kali. Benar. Oke Pak, nah ini dari tadi saya salah fokus sama nomor yang ada di bajunya Bapak ini 7371. Mungkin itu hotline-nya atau seperti apa Pak? Jadi ini kami kan Dukcapil kita supaya ketika pelayanan di luar itu kita memperlihatkan identitas kita. Oh iya. Jadi baju yang kami gunakan ini baju satu ada sekarang kan tagline-nya Dukcapil itu dulu Dukcapil bisa, sekarang Dukcapil prima. Artinya tetap semangat, apapun badai, hujan, apa semua dihantar. Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tetap ya prima. Kode 7371 ini wilayah, Lino. 73 itu provinsi. Jadi Sulawesi Selatan itu 73. Jadi ya mungkin kalau Denpasar itu beda pasti. Kemudian Sulawesi Tengah beda. 71 ini adalah kode kabupaten kota. Jadi Maros, Luwu Utara itu beda dengan Kota Makassar. Saya tidak tahu kalau Luwu Utara berapa. Kalau Makassar itu 71. Nah, jadi kalau lihat 7371 ya. Tapi Ilu jangan langsung berpikir orang Dukcapil ini. Jangan sampai nanti 7371 itu karena New Subland juga kan 7371 kan. Oh ini mungkin sama dengan nomor awalan KTP Awalan kita KTP, ya Pak ya? Awalan KTP kita ya. Jadi ini sebagai identitas begitu, Dukcapil Makassar. Mungkin kalau ketemu sesama teman-teman Dukcapil kayak Pak ya, kalau lagi dinas di luar dan lain sebagainya. Makassar, orang Makassar ini, orang Sulawesi Selatan ini, orang Makassar. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin sebagai penutup, mungkin boleh menyampaikan pesan yang sangat penting kepada masyarakat terkait dengan keamanan data digital mereka. Silakan Pak. Makasih Ilu. Untuk teman-teman Tribunar, saya mau sampaikan bahwa pengamanan data kita itu harus hati-hati sama sekali kita jaga. Jangan sama sekali kita berikan kepada siapapun, baik keluarga maupun teman. Karena kenapa? Ketika data kita jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa disalahgunakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau sampaikan bahwa dari awal saya mau sampaikan bahwa kami petugas Dukcapil seluruh Indonesia itu tidak pernah melakukan komunikasi pelayanan melalui telepon maupun japri. Itu ketika ada yang menelpon, menjapri, mengatasnamakan petugas Dukcapil itu hati-hati, itu pasti penipu itu. Tujuannya menipu karena kenapa? Ketika dia menggali data kita sudah dapat lengkap, baru dia melangkah ke lebih lanjut. Apakah misalnya dia mau lakukan pinjol, ya dia minta verifikasi wajah. Tetapi kalau dia mau melakukan menguras rekening kita, itu bagaimana caranya bisa rekening kita itu keluar dengan cara melakukan transaksi, bilang pembayaran materai. Jadi itu kami sampaikan. Kemudian yang terakhir kami mau sampaikan bahwa pelayanan Dukcapil ini sudah ada di 15 kecamatan yang ada tersebar di Kecamatan Kota Makassar. Jadi masyarakat yang ada di ujung Kota Makassar seperti Biringkanaya, Tallo, Ujung Tanah, Pulau Sangkarang itu tidak usah jauh-jauh datang ke kantor Dukcapil di Teduh Bersinar. Cukup kunjungi Dukcapil yang ada di kecamatan masing-masing. Nah, itu. Kedua, lanjut bahwa pelayanan Dukcapil juga itu sudah melalui website. Jadi
walaupun kita datang ke Dukcapil, di Teduh Bersinar, itu tetap melalui website juga. Pasti digitalkan juga. Jadi kita cuma membantu menuntun masyarakat bagaimana caranya melakukan pelayanan melalui website. Nah, jadi itu yang kami sampaikan. Cuma di Dukcapil masih tetap ada pelayanan yang kita tidak berikan di kecamatan. Contoh, pencatatan perkawinan yang di luar luar Muslim, seperti teman-teman kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, atau agama lain Gocoy, itu mencatatkan, itu harus di Dukcapil karena harus disaksikan, tidak bisa sembarang. Itu ya. Kemudian yang kedua, yang data baru. Misalnya anak-anak kita yang umur sudah lebih dari 5 tahun, ya itu harus ada di Dukcapil, kantor Dukcapil, itu tidak boleh di kecamatan-kecamatan. Yang ketiga, saudara-saudara kita yang warga asing, itu yang punya kitas, yang punya kitab, itu harus kita layani di kantor, itu tidak boleh di Dukcapil. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan, Kecamatan Sangkarang itu sudah bisa melakukan pencetakan KTP. Karena kenapa? Tahun kemarin Pak Kadis komitmen kita buka karena kasihan orang-orang pulau cuma karena urusan KTP harus datang menyeberang lagi. Bagaimana kalau ada ombak besar, angin kencang kan? Nah, itu. Makanya tahun kemarin kita buka di Sangkarang. Dan komitmen Pak Kadis kami tahun ini insya Allah tidak ada halangan, itu kita akan buka 4 kecamatan untuk melakukan pencetakan KTP. Karena kita pikir akses juga, walaupun dekat sebenarnya, tapi volume kendaraan yang ramai itu bisa membuat macet, supaya bagaimana kita bisa kurangi orang-orang datang ke kantor Dukcapil Kota Makassar. Iya, betul. Artinya semua sudah dipermudah dengan digital begitu ya Pak ya. Meskipun ada memang beberapa berkas ataupun juga urusan yang memang harus diurus di kantor karena rumit begitu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, tidak bisa secara digital. Baik, terima kasih Pak sudah menyampaikan beberapa contoh kasus dan juga menjadi edukasi bagi masyarakat tentunya ya Pak ya, karena ini bahaya sekali ini kita kalau data-data kita sudah diambil dan uang kita juga diambil. Iya, pastilah. Pasti Pak. ada tujuannya. Betul sekali. Terima kasih sudah berkunjung ke Tribun Timur Pak. Nanti kalau ada edukasi lainnya mungkin Pak terkait dengan data-data masyarakat, boleh kita ngobrol lagi. Dan juga menyampaikan banyak pesan penting kepada masyarakat. Sekali terima kasih dan juga salam untuk teman-teman Dukcapil Kota Makassar. Terima kasih banyak. Buat Pak Kadis juga. Iya, amin. Terima kasih banyak teman pendengar Tribuners yang ada. Iya, baik. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube, Facebook juga Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.